Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Gila men, keren ya. Ini sudah berlangsung National League ya, jadi artinya benar-benar liga lagi berlibur, Liga Italia, semua liga. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemenangan Italia terhadap Prancis dan bagaimana kontribusinya seorang Fratesi yang dicadangkan Inter. Tetapi kontribusinya luar biasa. Bahkan di bawah asuhan Spalletti, dia sudah mencetak 5 gol. Gila men, Pratesi. Gila-gila ya. Ini makanya kita akan berbicara lebih banyak tentang Pratesi. Apalagi kemarin juga rumor-rumor dia yang mau ke Roma, ke Atletico Madrid, dan bagaimana. Dan kemarin dia juga sudah berbicara setelah pertandingan, tetapi dia juga, saya harus berjuang demi tempat saya, dan saya punya pesaing kuat. Ini dia bicara tentang di Inter ya. Dia tahu di depan dia ada Mkhitaryan, ada Barella, dan bahkan Zelensky aja belum bermain sedikit pun untuk Inter di musim ini. Jadi ya, dia harus kuat-kuat lah ya, tapi ternyata memang luar biasa. Dia bilang, ia mengakui bahwa Euro 2024 merupakan sebuah kekecewaan. Nah, kemarin dengan dia memenangkan Italia 3-1, ini luar biasa. Dan semoga kita juga berharap dia nggak kenapa-napa, karena kemarin sempat cedera ya, ditarik. Dan kita berharap semoga aja dia bisa memberikan kontribusi juga buat Italia ya, dan juga yang pasti buat Inter ya. Dan dia juga sudah oke banget nih, orang nih benar-benar luar biasa ya. Kita nggak habis pikir ya, bagaimanapun Pratesi, Inter mempunyai lini tengah yang dahsyat luar biasa. Jadi ya susah gitu ya. Kita, aduh, kalau kita bicara lini tengah Inter nih luar biasa. Dan kabar gembira buat kita, Buchanan kemarin juga sudah berlatih sendiri ya. Artinya tinggal pemulihan. Mungkin di Oktober atau November dia sudah bisa. Bahkan kemarin dimasukin ke skuad untuk Liga Champions. Kecuali Korea dan siapa? Palacios nggak dimasukin ya. Tapi yang jelas ini kabar baik buat kita. Buchanan udah semakin membaik dan ini akan menjadi tambahan buat Inter. Dampak dinamika lini tengah Inter terhadap kesuksesan Inter di Serie A. Fungsi gelandang tengah dalam penguasaan bola. Bagaimana Hakan, Barella, dan Mkhitaryan benar-benar membuat lini tengah Inter itu semakin kuat dan menguasai ya dari lini per lini. Ditambah lagi dengan sayap kiri kanan, gila-gila men. Dan ditambah bagaimana para back yang merangsek maju ke depan. Ini luar biasa ya. Bagaimana visi, akurasi umpan Hakan itu benar-benar luar biasa. Dan bagaimana Barella dengan energi dan kemampuan teknisnya. Dan bagaimana penguasaan dan konsistensinya seorang Mkhitaryan benar-benar luar biasa. Kita sudah tidak sabar bagaimana Inter akan dijamu oleh Monza. Semoga Inter benar-benar bisa menampilkan penampilan terbaik seperti menghajar Atalanta kemarin 4-0 ya. Jadi ya inilah yang membuat Pratesi akhirnya ya harus sabar sedikit ya bro ya. Kita mempunyai 3 lini tengah yang luar biasa ya. Nah, dukungan-dukungan pemain belakang terhadap lini tengah Inter ini luar biasa. Jadi makanya lini tengah Inter itu benar-benar paling bagus dan paling oke di Serie A musim ini. Walaupun Juventus mau belanja banyak, mau apa, tapi Inter antara pemain starter dengan cadangan itu nggak jauh beda guys. Jadi itu salah satu keunggulan Inter untuk ini dan seterusnya. Ini dibilang Capello ya, peringatkan Inter agar tidak melakukan kesalahan. Dan ini benar ya. Ini wanti-wanti buat Inzaghi supaya tidak membuat kesalahan dalam merotasi pemain ya. Waktu kita di musim lalu untuk Liga Champions akhirnya kita tidak lolos ke perempat final ya. Ini menjadi sesuatu yang nggak bagus. Nah ini jadi pembelajaran buat si Inzaghi. Semoga aja ini menjadi pembelajaran. Dan dia bilang bahwa Lautaro Martinez kurang layak untuk mendapatkan Ballon d'Or. Kalau menurut gue sih layak ya apa yang diperjuangkan oleh Lautaro Martinez ya. Walaupun dia mungkin belum bisa memenangkan untuk saat ini, tetapi menjadi nominasi itu aja luar biasa. Dan gue apresiasi buat kapten kita si Lautaro Martinez ya. Terus juga ini kemungkinan melawan Monza Inzaghi akan memainkan si Josep Martinez bersama Zelensky. Semoga aja ini terjadi, tapi Zelensky kemarin cedera juga katanya waktu membela timnas. Aduh, inilah repotnya ya kalau udah membela timnas itu ada aja ya. Tadi Dumfries juga bermain sampai 65 menit, Christian Aslani juga bermain full tadi ya, waktu Albania main menang, Belanda menang ya. Ini juga harus hati-hati dengan pemain-pemain yang bermain terus. Nah ini dia.
Pemenang Piala FIFA Argentina ya Lautaro Martinez dan Hakan masuk nominasi 30 pemain peraih Ballon d'Or ya. Masuk nominasi aja itu udah bagus ya, apalagi nanti juara menang ya. Mungkin masuk 10 besar, 5 besar, tetapi ini adalah apresiasi buat Hakan dan Lautaro Martinez yang sudah berjuang membantu Inter, membantu timnas mereka untuk melaju terus di kejuaraan. Ini hebat. Jadi salut buat mereka, semoga aja ya mereka bisa memenangkan salah satu dari mereka ya. Nah, Inter Milan incar bintang Hellas Verona ya. Ini yang juga diincar oleh Napoli ya. Ini pemain muda juga masih bagus ya. Jackson Patchow ya sebagai pengganti Dumfries ya. Dumfries belum tahu sampai Inter berwanti-wanti pulang dari timnas dia akan ditanya apakah lu memperpanjang apa tidak. Kalau enggak ya Januari akan dijual. Padahal kemarin udah deal. Nah ini kita nggak tahu. Kalau belum sign itu masih bisa berubah-berubah guys ya. Jadi kita tunggu aja. Kalau enggak ya ini salah satu yang akan menggantikan Dumfries ya. Ini dia ya. Dumfries ya. Tachowa bergabung dengan Verona 2022. Dia menjadi salah satu pemain yang paling konsisten untuk perjuangan menghindari degradasi ya. Jadi banyak peminat, kemarin Everton mengajukan 10 juta, tetapi Napoli juga 11 juta, tetapi nggak ada. Dia maunya dijual 15 juta. Nah ini juga salah satu target Inter kalau Dumfries dijual. Tapi kita belum tahu ya, kita lihat aja nanti bagaimana. Itu isu-isunya. Nah ternyata Juventus, Barcelona, AC Milan juga mengejar si David Jonathan. Nah Inter sudah mengambil langkah awal untuk mengambil dia nanti di musim depan, tetapi kita nggak tahu apakah David si Jonathan ini mau bermain bersama Buchanan sesama satu negara atau enggak, kita lihat aja nanti. Yang jelas, ya ini memang kalau ada yang mendapatkan Jonathan David ini oke banget ya, pemain muda, bagus, dan free lagi ya. Ini sesuatu keunggulan. Moga-moga aja Opa bisa menyelesaikan transaksi itu di musim depan. Kita tunggu aja. Nah ini yang dibilang oleh si Zelensky, tantangan baru menanti saya, tak sabar bermain di San Siro. Jangankan main di San Siro bro ya, bermain tandang aja dia belum main. Siapa yang nggak kepengen? Tapi ya kita pasti akan, sebentar lagi kita pasti akan melihat bagaimana aksi Zelensky melawan bermain di Inter untuk melawan lawan-lawan tim-tim yang ada di Serie A. Kita lihat aja nanti ya. Semoga dia juga nggak kenapa-napa kemarin, mungkin cedera atau apa. Dan begitu juga kemarin juga terkilir katanya si Bang Opik. Aduh, ini Korea yang juga menolak Panathinaikos. Aduh, repot ya guys ya. Kita tunggu apakah dia bisa bermain di Turki untuk si Korea. Kita lihat aja ya. Kita tunggu Zelensky debutnya dan juga Joseph Martinez ya. Ini guys ya. Italia National League adalah seorang hero, seorang pahlawan. Paradok bagi Inter Milan menolak tawaran Roma, Juventus, dan Atletico Madrid. Jadi nggak salah ya. Jadi ya deklarasinya si Pratesi, dia tidak pernah memikirkan mau pindah ke Roma, Atletico Madrid, Juventus. Dia hanya mau di Inter. Ini dia sudah menjadi fans sejati Inter walaupun belum bermain sebagai starter. Nah ini dia. Inter udah nolak Roma, nolak apa itu ya. Siapa orang bego, tim bego yang mau menjual Pratesi, guys? Ya nggak, benar nggak? Jadi gua harap dia segera mendapatkan tempat secara regular starter di Inter ya. Mungkin bisa bergantian dengan Mkhitaryan atau dengan ini kita tunggu aja nanti ya. Semoga kita berharap semoga Pratesi terus bisa menjadi starter di Inter dan terus berkontribusi. Nih, kita bicara Pratesi lagi ya. Ingat Stramaccioni ya, ini dulu mantan pelatih Inter ya. Ini dia bilang, Pratesi adalah salah satu gelandang box to box terbaik di Eropa. Menurut gua ini nggak salah ya, sama dengan kayak Barella, memang tipenya berbeda, tapi dua-duanya memberikan energi. Ini gila ya, kalau Barella memang lebih komplit dibanding Pratesi, tapi Pratesi ini luar biasa. Ya, ini yang dibilang Stramaccioni ya. Dia bilang gini, beruntung baginya ya. Dia bilang, saya lakukan ini sambil bercanda, tapi saya memiliki Nicola Barella dan Mkhitaryan di depan ya. Mereka adalah pemain yang luar biasa. Namun ini merupakan keberuntungan bagi Inter mempunyai Pratesi. Dia selalu memberikan kontribusi ya penuh semangat, kata dia tentang Pratesi. Di Inter ia melakukan dengan mengganti pertandingan sebagai pemain pengganti dan ia melakukan lagi malam ini. Bagi saya dia adalah salah satu gelandang terbaik di Eropa untuk box to box. Ya, kita tunggu aja. Semoga Pratesi benar-benar terus ada di Inter dan bisa melegenda. Kita lihat aja nanti. Dah, ini dia. Palacios sudah berlatih kemarin dan awal yang positif dalam pelatihan. Apalagi si Bastoni back-nya dipanggil oleh Italia dan dia ditaruh sebagai pengganti Bastoni di sana. Dan
Inzaghi senang dengan apa yang dilakukan oleh Palacios. Fisik dia, cara bermain dia, ini oke ya. Jadi Palacios, ya kita lihat aja mungkin bisa debut melawan Monza atau melawan di Derby Milan. Kita lihat aja nanti ya guys ya. Ini pemain bagus, tinggi 196. Dan kita lihat bagaimana selanjutnya ya. Ini dia ya. Ini adalah deja vu ya antara Di Marco dengan Pratesi musim di tahun lalu ada National League juga ya. Waktu itu Italia mengalahkan Belanda dengan skor 3-2 dan di sana Pratesi dan Di Marco mencetak gol. Ini adalah deja vu ya. Kemarin mereka juga tertinggal dulu 1-0 tetapi gol tendangan volinya Di Marco, umpan dari Tonali ini luar biasa. Dan bagaimana kerjasama Pratesi di lini tengah dan sampai dia mencetak gol ini luar biasa men. Jadi inilah deja vu, ini kontribusi Di Marco dengan Pratesi ini luar biasa banget buat timnas dan juga Bastoni. Dan kita tunggu juga kalau Barella sudah mungkin minggu ini dia juga minggu depan dia udah bisa berlatih lagi ya setelah operasi hidung ya. Semoga kita tunggu segera ya. Nah ini dia guys ya. Inter Milan, ya target Inter Milan, ya pemain Bayern Munchen bersama beri petunjuk mengenai masa depan. Saya tidak memperpanjang kontrak di Bayern Munchen. Ini Jonathan Tah ya. Ini salah satu yang diincar Inter juga, musim depan juga akan habis kontraknya di Bayern Munchen. Dan nggak tahu apakah Inter bisa mendapatkan atau tidak. Ini usianya juga menurut gue dia sudah masuk usia 28 tahun. Jadi udah termasuk pemain senior. Nggak tahu apakah ini masuk kategori nanti di untuk di Oktri, kita nggak tahu. Tapi ya kita lihat ini juga pemain Jonathan Tah ini bagus. Salah satu pemain andalannya si siapa? Xavi Alonso ya pelatihnya Leverkusen. Kita tunggu aja bagaimana ya. Kemarin juga Mkhitaryan pindah ke Dortmund guys. Bukan pindah ya. Itu hanya dia bermain di sana untuk ada pemain yang sudah perpisahan ya, pemantan pemain Dortmund ya. Ada Lukas Piszczek dan Blazowski ya. Dan si Mkhitaryan juga bermain sama si Hummels ya, pemain Roma yang sekarang bermain di Roma ya. Tapi ya kita ini luar biasa Mkhitaryan si GPS Man ini, kita tunggu aja aksinya nanti di Monza ya. Nah, guys, tidak sabar 22 September itu adalah pertandingan derby pertama kita musim ini. Akankah Inter menggulung Milan lagi? Semoga. Tiket ludes bro, ludes ya untuk tandang, untuk tamu cuma 9.000 ludes, untuk tim tuan rumah juga ada ludes ya. Ini bisa menjadi pendapatan tertinggi awal di musim ini buat Inter. Kita tunggu aja, semoga Inter bisa melibasi AC Milan ya. Kita tunggu aja ya. Ternyata guys ya ini ya, yang kemarin banyak cingkune Inter kenapa nggak beli ini beli itu ya, banyak ini tuh ya. Ingat guys ya, Inter adalah salah satu klub tertinggi yang bayar gaji di Serie A ya. 141 juta yang harus digelontorkan Inter satu musim ya, kotor ya. Di bawah itu ada Juventus ya, walaupun Juventus banyak membeli pemain tapi dia menjual Rabiot keluar, si Cisa yang pemain-pemain bergaji tinggi ya. Nah itu guys, jadi jangan melihat dari sisi kita aja. Itulah kenapa Inter benar-benar hati-hati membeli pemain muda dengan gaji murah supaya tidak membebani beban lagi gaji. Nah, selamat juga buat Inter lolos dari financial fair play ya. Jadi aman dengan AC Milan aman, tapi Roma kemarin kena denda 2 juta ya. Karena ya itu, tapi dia masih berani belanja gitu loh. Nah, ini hebatnya Inter ya. Dengan gaji paling tinggi di Serie A, ini juga harus hati-hati. Jadi, semoga aja Inter benar-benar bisa memenangkan juara lagi musim ini ya. Nah, Inter juga mengikuti ada 3 pemain yang akan habis free transfer juga. Oliver Boskakli ini dari PSV Eindhoven, Daniel Holoki, dan Omar Solet ya. Ini pemain-pemain masih muda ya, 26 tahun, dan ada yang bermain di Monaco, ya, ada yang bermain di di Union Berlin ya. Ya, ini dia Doki ya. Nah, kita lihat aja nanti apakah Inter bisa mendapatkan salah satu dari dia. Kita tunggu aja. Bagaimanapun ini yang diincar Inter lah pemain-pemain free. Gua setuju sih ya pemain-pemain free. Nah, ternyata guys, kemarin di awal musim transfer ini ternyata Bayern Munchen coba menanyakan ke Inter, Di Marco dijual, not for sale. Jadi ya udah Bayern Munchen tidak jadi maju karena memang dia tidak akan dijual. Ini akan bisa menjadi legenda di Inter ya, pemain luar biasa Di Marco kita ya. Kita tunggu aja. Nah, ini salah satu yang dibilang oleh mantan pelatih Fiorentina ya, Sosa ya. Ya yang nggak lama di Fiorentina dipecat ya.
Paulo Sousa mempromosikan Inter mempunyai potensi memenangkan serangkaian kejuaraan. Juventus bisa berturut-turut 9 tahun. Nah, sekarang saatnya. Apa yang meyakinkan tentang Inter? Ketenangan dalam mengelola tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, ia selalu dipaksa untuk menang. Namun pada akhirnya ia berhasil menjadi juara. Antara Fiorentina dan Salernitana saya menghadapinya 5 kali. Dan semua merupakan pertandingan yang bagus. Strukturnya selalu sama, hanya protagonis saja yang berubah. Ini dia tentang Inter ya. Thank you, semoga aja benar-benar Inter bisa memenangkan Serie A, Liga Champion, final Piala Dunia Antar Cup. Semoga disabet semua sama Inter ya guys ya. Kita tunggu aja, tetap membumi. Nggak sabar lagi kita menunggu ya. Berarti minggu ini ya. Sabtu ini udah akan ada Liga ya. Berarti Inter akan bermain kalau nggak salah minggu dini hari. Kita akan live reaction ya guys ya. Kita tunggu guys. Ya, yang mau bergabung di grup WA Bung Bob langsung lihat di kolom description. Tapi yang mencari-cari kostum Inter ada juga, lihat aja di link description ya. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Tada!